Berhenti dulu. Sebelum kamu lanjut video ini, coba jawab satu pertanyaan ini dalam hati. Kenapa dari sekian miliar manusia di bumi, justru dia yang datang ke hidupmu? Kenapa bukan yang seusia? Kenapa bukan yang, katanya, lebih cocok secara angka? Kenapa harus dia, yang jarak umurnya terpaut cukup jauh? Kebetulan, atau ada sesuatu yang sedang bekerja diam-diam di balik layar kehidupanmu? Jiwa terpilih. Perbedaan umur itu bukan masalah, justru bukti kalian dipertemukan oleh takdir yang sama. Selama ini dunia terlalu sibuk menghitung angka. Selisihnya berapa tahun? Siapa lebih tua? Nanti cocok nggak? Gimana komentar orang? Padahal cinta tidak pernah lahir dari kalender. Ia lahir dari frekuensi. Ada orang yang seusia tapi pikirannya tak pernah bertemu. Ada yang beda generasi, tapi sekali ngobrol, rasanya seperti pulang. Dan anehnya, semakin kamu mencoba menjauh karena alasan usia, semakin hidup seperti mendorongmu kembali ke arahnya. Seolah ada skenario yang tidak bisa kamu tolak. Kamu mungkin sempat ragu, sempat bertanya pada diri sendiri, kenapa harus dia? Tapi setiap kali kamu mencoba mencari pengganti yang lebih sesuai standar, tidak ada yang bisa menggantikan rasa itu. Kenapa? Karena ini bukan tentang angka. Ini tentang misi jiwa. Perbedaan umur seringkali justru membawa keseimbangan yang tidak kamu temukan pada yang seusia. Yang satu membawa ketenangan, yang satu membawa warna, yang satu memberi arah, yang satu memberi semangat. Bukan kebetulan, bukan salah pilih, dan bukan pula kesalahan logika. Ini tentang dua jiwa yang ditempa waktu berbeda, tapi dipertemukan pada garis takdir yang sama. Seringkali, hubungan seperti ini diuji lebih keras. Diuji oleh omongan, diuji oleh pandangan sinis, diuji oleh keraguan yang sengaja ditanamkan orang lain. Tapi justru disitulah rahasianya. Hubungan yang tidak kuat akan runtuh oleh suara luar. Hubungan yang memang ditakdirkan, justru semakin kokoh. Kalau kamu membaca ini dan merasa tertampar, mungkin ini bukan konten biasa. Mungkin ini jawaban dari kegelisahan yang selama ini kamu simpan sendiri. Karena kenyataannya, tidak semua orang dipertemukan untuk sekadar singgah. Ada yang dipertemukan untuk saling menyembuhkan. Ada yang dipertemukan untuk saling menaikkan level kehidupan. Ada yang dipertemukan karena garis waktunya memang sudah ditulis jauh sebelum mereka saling mengenal. Dan jika kamu merasa berbeda usia bukan penghalang, melainkan justru membuat hubungan itu terasa lebih dalam, lebih dewasa, lebih bermakna. Maka mungkin kamu sedang menjalani sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Ini bukan soal tua atau muda. Ini soal kesiapan jiwa. Dan ketika dua jiwa siap pada waktu yang berbeda, semesta hanya tinggal mengatur momen pertemuannya. Pertanyaannya sekarang satu, apakah kamu berani memperjuangkan sesuatu yang sudah ditakdirkan, meski dunia belum tentu mengerti? Satu perbedaan usia membuat kalian saling melengkapi. Banyak orang mengira hubungan ideal adalah hubungan yang seumuran. Alasannya sederhana, dianggap lebih mudah nyambung, lebih satu fase, lebih satu dunia. Tapi kenyataannya, kesamaan angka tidak selalu berarti kesamaan kedewasaan, visi, atau kesiapan jiwa. Justru dalam banyak kasus, perbedaan usia menciptakan ruang keseimbangan yang tidak dimiliki hubungan lain. Kedewasaan vs energi. Biasanya, pihak yang lebih tua membawa stabilitas. Ia sudah melewati lebih banyak fase hidup. Ia pernah gagal, pernah bangkit, pernah kehilangan, pernah belajar menerima. Dari pengalaman itu lahir ketenangan. Sementara yang lebih muda sering membawa energi. Ia masih penuh ide, spontanitas, rasa ingin tahu, dan semangat mencoba hal baru. Ketika keduanya bertemu, yang terjadi bukan persaingan, tapi pertukaran. Yang lebih tua belajar kembali tertawa tanpa beban. Yang lebih muda belajar berpikir sebelum melangkah. Hubungan seperti ini bukan soal siapa lebih unggul, tapi bagaimana kekurangan satu sisi diisi oleh kelebihan sisi lain. Hubungan bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Dalam hubungan seusia, terkadang muncul kompetisi tak terlihat. Karir dibandingkan, pencapaian dibandingkan, siapa lebih mapan, siapa lebih sukses, siapa lebih dominan. Dalam hubungan beda usia, pola itu seringkali lebih cair. Karena sejak awal, posisi sudah jelas, bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling mendukung. Yang lebih tua mungkin sudah lebih stabil secara finansial atau emosional. Yang lebih muda mungkin lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Ini menciptakan sinergi, seperti dua roda dengan ukuran berbeda tapi tetap berjalan dalam satu kendaraan yang sama. Pola pikir yang lebih luas. Perbedaan usia berarti perbedaan generasi. Perbedaan generasi berarti perbedaan sudut pandang. Alih-alih menjadi konflik, ini justru memperluas cara pandang kalian berdua. Yang lebih tua mungkin melihat hidup dari perspektif pengalaman panjang. Yang lebih muda melihat hidup dari sudut inovasi dan kemungkinan baru. Ketika dua perspektif ini berdialog dengan sehat, keputusan yang dihasilkan jauh lebih matang. Bukan keputusan emosional semata, bukan pula keputusan terlalu kaku, tapi keputusan yang mempertimbangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus. Emosi yang lebih terkelola. Salah satu tantangan terbesar dalam hubungan adalah pengelolaan emosi. Ego, cemburu, overthinking, gengsi, semua itu sering menghancurkan hubungan bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang kedewasaan. Dalam hubungan dengan selisih usia, sering kali salah satu pihak sudah lebih terlatih dalam mengelola konflik. Ia tidak mudah tersulut, ia tidak mudah reaktif, ia lebih sabar dalam mendengar. Sementara yang lebih mudah belajar dari cara itu. Perlahan ia ikut bertumbuh. Hubungan jadi ruang pendidikan emosional, bukan arena pertengkaran tak berujung. Rasa aman yang berbeda. Banyak orang tidak sadar bahwa yang mereka cari sebenarnya bukan pasangan, seumuran, tapi rasa aman. Dan rasa aman tidak ditentukan oleh tahun lahir. Rasa aman muncul ketika kamu didengar tanpa dihakimi, kamu dihargai tanpa direndahkan, kamu dipimpin tanpa didominasi, kamu dibimbing tanpa diremehkan. Kadang justru pasangan yang lebih tua bisa memberi rasa proteksi dan kepastian. Kadang pasangan yang lebih muda memberi rasa hidup dan semangat yang membangunkan kembali jiwa. Keduanya menciptakan keseimbangan yang unik. Belajar saling menyesuaikan. Perbedaan usia memang menghadirkan tantangan. Selera musik berbeda, referensi masa kecil berbeda, cara komunikasi bisa berbeda, tapi disitulah nilai pertumbuhannya. Karena hubungan yang sehat bukan yang tanpa perbedaan, tapi yang mau belajar menyesuaikan. Kalian belajar memahami dunia pasangan. Kalian belajar menghargai fase hidup yang berbeda. Kalian belajar bahwa cinta bukan soal memaksakan kesamaan, tapi merangkul perbedaan. Dan ketika dua orang mau saling menyesuaikan tanpa kehilangan jati diri, disitulah kedewasaan hubungan terbentuk. Dua waktu membentuk kalian di jalur berbeda, lalu mempertemukan di titik yang sama. Bayangkan dua garis yang berjalan sendiri-sendiri. Satu garis memulai lebih dulu. Satu garis memulai belakangan. Mereka melalui pengalaman berbeda, tantangan berbeda, lingkungan berbeda. Namun anehnya, di satu titik tertentu, kedua garis itu berpotongan. Itulah pertemuan, tidak bertemu di waktu yang salah. Coba renungkan, bagaimana jika kalian bertemu 5 tahun lebih awal? Apakah kalian sudah siap? Mungkin belum. Yang lebih muda mungkin masih belum matang secara emosional. Yang lebih tua mungkin masih sibuk membangun karir atau menyembuhkan luka lama. Kadang waktu memisahkan bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mempersiapkan. Hingga pada satu fase, keduanya sudah cukup siap untuk menerima satu sama lain tanpa merusak. Pengalaman membentuk kesiapan. Yang lebih tua membawa pengalaman pahit dan manis yang sudah diolah menjadi kebijaksanaan. Ia tahu tipe hubungan seperti apa yang tidak sehat. Ia tahu batas yang harus dijaga. Ia tahu pentingnya komunikasi. Yang lebih muda membawa harapan segar dan keyakinan baru. Ia tidak terlalu sinis pada cinta. Ia masih percaya pada kemungkinan. Ia membawa optimisme. Ketika keduanya bertemu, yang satu tidak terlalu polos, yang satu tidak terlalu keras. Keseimbangan terjadi karena waktu telah membentuk mereka secara berbeda. Sinkronisasi visi. Sering kali orang mengira beda usia berarti beda tujuan hidup. Padahal yang menentukan bukan usia, tapi visi. Ada orang usia 40 tapi belum siap komitmen. Ada orang usia 25 tapi sudah sangat matang dalam merencanakan masa depan. Ketika dua orang dengan fase hidup berbeda ternyata memiliki visi yang sama, ingin membangun, ingin bertumbuh, ingin serius, maka perbedaan usia menjadi detail kecil dibanding kesamaan arah. Kalian mungkin datang dari generasi berbeda, tapi tujuan akhirnya selaras. Luka yang sudah sembuh. Kadang yang lebih tua sudah melewati masa trauma hubungan sebelumnya. Ia sudah belajar memaafkan, melepaskan, dan berdamai. Yang lebih muda mungkin datang bukan untuk menggantikan, tapi untuk melengkapi fase baru.
Dan justru karena waktu memberi jeda, hubungan baru ini tidak lahir dari pelarian, tapi dari kesiapan. Waktu bukan musuh. Ia adalah penyaring. Ia memastikan yang datang bukan sekadar singgah, tapi memang cocok untuk berjalan lebih jauh. Pertemuan yang terasa tepat. Ada hubungan yang terasa terburu-buru. Ada yang terasa dipaksakan. Ada pula yang terasa tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Meski usia berbeda, ada rasa seperti sudah mengenal lama. Percakapan mengalir, nilai-nilai selaras, prioritas hidup nyambung. Itu bukan sihir, itu hasil dari perjalanan masing-masing yang sudah cukup matang sebelum dipertemukan. Menghargai proses masing-masing. Karena kalian tumbuh di waktu berbeda, kalian belajar menghargai perjalanan pasangan. Yang lebih muda menghargai perjuangan panjang yang sudah dilalui. Yang lebih tua menghargai semangat dan mimpi yang sedang dibangun. Tidak ada yang meremehkan, tidak ada yang merasa paling benar. Karena masing-masing sadar, tanpa perjalanan itu, kalian tidak akan menjadi versi diri yang sekarang. Dan mungkin, tidak akan siap satu sama lain. Kesimpulan dari dua poin ini, perbedaan usia bukan soal angka. Ia tentang keseimbangan energi dan kedewasaan, pertukaran perspektif, pembelajaran dua arah, dan kesiapan yang dibentuk waktu. Jika dua orang bertemu dalam kondisi sama-sama siap, saling menghargai, dan mau bertumbuh, selisih usia hanya akan menjadi latar cerita, bukan penghalang utama. Karena pada akhirnya, yang membuat hubungan bertahan bukan tahun lahir, tapi kemampuan untuk mengerti, menyesuaikan, dan berjalan ke arah yang sama. 3. Kedewasaan emosional lebih penting dari angka usia. Banyak orang terjebak pada asumsi bahwa semakin tua seseorang, semakin dewasa pula emosinya. Padahal kenyataannya, usia hanyalah angka biologis. Kedewasaan adalah hasil dari kesadaran, refleksi, dan kemauan untuk bertumbuh. Ada orang berusia 40 tapi masih egois, reaktif, dan sulit mengontrol emosi. Ada orang berusia 25 tapi sudah mampu mengelola konflik dengan tenang dan bijak. Jadi dalam hubungan beda usia, yang menentukan bukan siapa lebih tua tapi siapa lebih dewasa secara emosional. Kedewasaan itu soal respons, bukan reaksi. Anak-anak bereaksi, orang dewasa merespons. Dalam hubungan, perbedaan ini sangat terasa. Ketika terjadi konflik, apakah langsung menyerang, atau memilih memahami dulu, apakah ingin menang sendiri, atau mencari solusi bersama. Hubungan beda usia seringkali memaksa kedua pihak untuk naik level. Karena sejak awal, hubungan ini sudah mendapat sorotan dan komentar. Jika emosinya tidak matang, hubungan akan cepat goyah. Kedewasaan emosional terlihat dari kemampuan mengontrol ego saat berbeda pendapat, tidak mempermalukan pasangan di depan orang lain, tidak mengungkit masa lalu untuk memenangkan argumen, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Jika ini dimiliki, selisih usia menjadi hal kecil. Tidak minder, tidak superior. Dalam hubungan beda usia, ada dua potensi bahaya emosional. Yang lebih muda merasa minder, yang lebih tua merasa superior. Jika ini tidak dikelola, hubungan akan timpang. Kedewasaan emosional membuat yang lebih muda tidak merasa di bawah, dan yang lebih tua tidak merasa lebih tahu segalanya. Yang lebih muda tetap percaya diri. Yang lebih tua tetap rendah hati. Keduanya sadar bahwa hubungan bukan relasi guru-murid. Bukan pula atasan-bawahan. Ini dua individu dewasa yang setara. Menghadapi tekanan sosial, realitanya, hubungan beda usia lebih sering diuji oleh lingkungan. Komentar seperti, yakin cocok, nggak takut nanti beda fase. Serius ini, jika emosional belum matang, komentar seperti ini bisa memicu keraguan. Tapi kedewasaan emosional membuat kalian tidak mudah goyah oleh opini luar. Karena yang menjalani adalah kalian. Yang merasakan adalah kalian. Yang bertanggung jawab atas masa depan adalah kalian. Hubungan yang sehat tidak dibangun di atas validasi orang lain, tapi di atas kepercayaan dua orang yang terlibat. Komunikasi lebih dalam. Orang yang dewasa emosional tidak hanya berbicara untuk didengar, tapi juga mendengar untuk memahami. Dalam hubungan beda usia, komunikasi menjadi fondasi utama. Karena ada perbedaan pengalaman hidup, cara berpikir, bahkan bahasa cinta. Kedewasaan emosional membuat kalian mau menjelaskan tanpa merendahkan, mau bertanya tanpa menuduh, mau mengakui salah tanpa gengsi. Dan inilah yang membuat hubungan bertahan lama.
Bukan karena usia seimbang, tapi karena emosi terkendali. 4. Selisih umur adalah ujian kematangan, bukan penghalang. Setiap hubungan pasti diuji, tapi hubungan beda usia memiliki jenis ujian yang berbeda. Ujiannya bukan hanya tentang kesetiaan atau komitmen, tapi tentang keteguhan menghadapi persepsi. Dan disinilah banyak orang menyerah, bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak siap diuji. Ujian dari lingkungan. Lingkungan seringkali menjadi pengganggu terbesar. Tatapan heran, komentar sinis, candaan yang sebenarnya menyakitkan. Jika mental belum siap, tekanan ini bisa memecah hubungan. Tapi jika hubungan itu memang kuat, tekanan justru menjadi alat seleksi. Apakah kalian benar-benar yakin, atau hanya terbawa perasaan sesaat? Ujian sosial memaksa kalian mengevaluasi hubungan secara jujur. Dan jika setelah diuji kalian tetap memilih satu sama lain, itu artinya hubungan ini memang lebih dari sekadar rasa. Ujian perbedaan fase hidup. Perbedaan usia sering berarti perbedaan fase hidup. Yang satu mungkin sedang membangun karir. Yang satu mungkin sudah ingin stabil dan menetap. Yang satu masih mengejar mimpi. Yang satu sudah memikirkan masa pensiun. Jika tidak dikomunikasikan dengan dewasa, ini bisa jadi konflik. Tapi jika dibicarakan dengan terbuka, ini justru jadi perencanaan matang. Karena yang penting bukan berada di fase yang sama, tapi mau menyelaraskan arah. Ujian ego. Ego sering muncul dalam bentuk halus. Yang lebih tua bisa merasa, aku lebih berpengalaman. Yang lebih muda bisa merasa, aku juga punya cara sendiri. Jika keduanya keras kepala, hubungan akan jadi ajang pembuktian. Tapi jika keduanya rendah hati, hubungan akan jadi ruang pembelajaran. Selisih umur menjadi ujian untuk menundukkan ego. Karena dalam cinta, yang menang bukan yang paling benar, tapi yang paling mampu menjaga hubungan. Ujian konsistensi. Awal hubungan sering terasa manis. Tapi ketika komentar datang, ketika keluarga mulai bertanya, ketika perbedaan mulai terasa, disitulah konsistensi diuji. Apakah kalian tetap saling mendukung? Atau mulai ragu karena tekanan? Hubungan beda usia yang berhasil biasanya memiliki satu kesamaan, konsistensi sikap. Tidak berubah hanya karena opini orang. Tidak goyah hanya karena perbedaan kecil. Karena mereka tahu, jika fondasi kuat, bangunan tidak mudah runtuh. Penghalang atau penyaring. Sebenarnya selisih umur bukan penghalang. Ia adalah penyaring. Ia menyaring orang yang hanya penasaran, orang yang hanya ingin mencoba, orang yang hanya tertarik pada sensasi. Yang tersisa adalah mereka yang benar-benar siap memperjuangkan. Karena jika seseorang bertahan meski diuji oleh stigma, itu berarti ia melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar angka. Jika poin pertama dan kedua berbicara tentang keseimbangan dan waktu, maka poin ketiga dan keempat berbicara tentang kualitas diri. Hubungan beda usia akan kuat jika emosi matang, ego terkendali, komunikasi sehat, tekanan sosial tidak menjadi penentu keputusan. Karena pada akhirnya, cinta bukan soal siapa lahir tahun berapa. Cinta adalah tentang siapa yang siap bertumbuh bersama. Dan jika kalian mampu melewati ujian ini, selisih umur tidak lagi terlihat sebagai perbedaan. Ia menjadi bukti bahwa kalian cukup dewasa untuk memilih dengan sadar. Pada akhirnya, perbedaan usia bukanlah inti dari sebuah hubungan. Itu hanya angka yang tercatat di dokumen, bukan ukuran kedalaman rasa, bukan penentu kualitas komitmen, dan bukan jaminan kebahagiaan. Yang menentukan adalah, seberapa dewasa kalian mengelola emosi, seberapa besar kalian mau saling menghargai, seberapa kuat kalian bertahan saat diuji, seberapa selaras visi masa depan yang ingin dibangun bersama. Perbedaan usia justru bisa menjadi kekuatan ketika diisi dengan keseimbangan. Yang satu membawa pengalaman, yang satu membawa energi, yang satu membawa kestabilan, yang satu membawa harapan. Dan ketika dua jiwa yang dibentuk oleh waktu berbeda akhirnya bertemu dalam kesiapan yang sama, disitulah makna sesungguhnya terlihat. Ini bukan kebetulan. Banyak orang gagal bukan karena usia berbeda, tapi karena ego lebih besar daripada cinta. Banyak orang menyerah bukan karena fase hidup tak sama, tapi karena tidak mau berkompromi dan bertumbuh. Hubungan yang matang tidak mencari kesamaan angka, ia mencari kesamaan arah. Jika arah kalian sama, jika nilai kalian sejalan, jika hati kalian tenang saat bersama, maka selisih umur hanyalah detail kecil dalam cerita besar yang sedang kalian tulis.
Karena hubungan yang kuat bukan dibangun dari seberapa cocok kalian terlihat di mata orang, tapi seberapa solid kalian berdiri saat dunia mempertanyakan. Jika kamu sedang berada dalam hubungan dengan perbedaan usia, dan kamu merasa ragu karena suara luar terlalu keras, ingat satu hal. Yang menjalani hidupmu bukan mereka. Yang merasakan bahagiamu bukan mereka. Yang bertanggung jawab atas keputusanmu juga bukan mereka. Cinta yang matang tidak membutuhkan pembenaran publik. Ia hanya membutuhkan dua hati yang yakin. Dan jika setelah segala pertimbangan, setelah segala ujian, setelah segala komentar, kamu masih memilih dia dengan sadar dan tenang, maka mungkin ini bukan sekadar rasa. Mungkin ini memang pertemuan yang sudah dipersiapkan oleh waktu. Bukan untuk sekadar singgah. Bukan untuk sekadar mencoba. Tapi untuk saling menguatkan, saling menumbuhkan, dan berjalan lebih jauh. Jadi jangan biarkan angka membuatmu takut. Jika hatimu yakin, pikiranmu jernih, dan langkahmu mantap, maka jalani dengan penuh tanggung jawab. Karena pada akhirnya, bukan usia yang menentukan akhir cerita, tapi keberanian untuk tetap bersama, saat banyak alasan untuk menyerah.